Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman para pejuang ASN. Hari ini teman-teman kita akan melakukan simulasi atau latihan soal ya untuk P3K. Kompetensinya adalah teknis untuk jabatannya penata layanan operasional. Ini bagian ke-22. Nah, jadi bagian ke-22 ini teman-teman nanti akan ada sebanyak 40 soal ya yang akan kita simulasikan atau kita latihan. Dan semua soal-soal sudah disesuaikan dengan materi pokok atau kisi-kisi resmi dari Menpan RB. Nah, soal-soal yang disusun juga sudah disesuaikan dengan field record ya. Field record ini adalah soal-soal yang keluar di tahap 1 kemarin gitu. Nah, teman-teman, kompetensi teknis itu untuk menilai penguasaan, pengetahuan, dan kemampuan teknis jabatan yang dilamar sesuai dengan standar jabatan. Nah, ini merupakan materi pokok ya, atau kisi-kisi dari Menpan RB untuk jabatan penata layanan operasional. Ada 5, teman-teman. Nah, semua soal-soal itu disusun dari 5 materi pokok ini ya. Jadi semua disusun dari 5 materi pokok sesuai dengan kisi-kisi dari Menpan RB. Nah, kemudian teman-teman, pengalaman di tahap 1 kemarin, teman-teman juga harus mempelajari materi yang lain ya. Yaitu kemarin tahap 1 ternyata keluar juga soal-soal TIU ya, atau tes intelijensia umum ya. Di dalamnya itu ada sinonim ya, persamaan kata, antonim lawan kata, perbandingan, kemudian hitungan-hitungan sederhana, menghitung jarak, menghitung waktu, menghitung keuntungan, menghitung presentase, dan lain sebagainya. Pada prinsipnya, soal-soal TIU itu keluar di tahap 1 kemarin, dan kemungkinan besar di tahap 2 ini akan keluar juga. Nah, baiklah teman-teman, kita langsung saja menuju simulasi soal yang pertama. Yang pertama, pendekatan yang paling tepat dalam mengidentifikasi bottleneck dalam proses layanan operasional adalah A. Menggunakan balanced scorecard untuk menilai kinerja bisnis secara keseluruhan. B. Menganalisis laporan keuangan untuk melihat profitabilitas operasional. C. Menggunakan SWOT analisis untuk memahami kelemahan organisasi. D. Menggunakan value stream mapping untuk memvisualisasi aliran proses. Atau E. Mengandalkan intuisi manajerial untuk mengidentifikasi hambatan utama. Jawabannya adalah, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang D ya. Pembahasan value stream mapping ya, atau VSM adalah teknik yang digunakan untuk memetakan aliran proses dan mengidentifikasi bottleneck ya yang memperlambat layanan operasional. Dengan VSM, organisasi dapat melihat area yang menyebabkan keterlambatan atau pemborosan dalam proses ya. Jadi sehingga jawabannya yang benar tuh yang D ya. Jadi menggunakan value stream mapping untuk memvisualisasikan aliran proses. Selanjutnya, jika suatu perusahaan mengalami peningkatan lead time dalam layanan pelanggan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah A. Menganalisis setiap tahapan proses dan menghilangkan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. B. Menambah jumlah tenaga kerja tanpa melakukan analisis mendalam. C. Menyederhanakan sistem pelayanan dengan mengurangi langkah-langkah utama. D. Mengabaikan peningkatan lead time jika tidak berdampak langsung pada profitabilitas. Atau E. Mengubah model bisnis perusahaan secara keseluruhan. Jawabannya adalah, ya kita lihat ya, jawabannya itu adalah yang A teman-teman. Kita lihat pembahasan. Lead time itu adalah waktu yang dibutuhkan dari awal hingga akhir suatu proses. Jika lead time meningkat, langkah pertama adalah menganalisis setiap tahapan proses dan mengeliminasi aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah atau non-value adding activities. Ini dapat meningkatkan efisiensi
dan mengurangi waktu tunggu pelanggan ya. Sehingga jawabannya yang benar adalah yang A ya. Jadi bisa melakukan analisis setiap tahapan proses, kemudian bisa menghilangkan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Selanjutnya, indikator utama yang menunjukkan keberhasilan perubahan dalam layanan operasional adalah A. Peningkatan jumlah keluhan pelanggan akibat perubahan sistem. B. Peningkatan jumlah tenaga kerja di bagian layanan pelanggan. C. Penurunan biaya operasional tanpa mempertimbangkan kepuasan pelanggan. D. Peningkatan waktu penyelesaian layanan tanpa mempertimbangkan efisiensi. E. Peningkatan kepuasan pelanggan dan efisiensi operasional. Jawabannya adalah kita lihat ya, jawabannya itu adalah yang E. Kenapa yang E? Kita lihat pembahasannya. Keberhasilan perubahan layanan operasional dapat diukur melalui dua indikator utama. Jadi yang pertama, kaitannya dengan peningkatan kepuasan pelanggan, yang menunjukkan bahwa perubahan memberikan nilai tambah bagi pengguna layanan. Kemudian yang kedua, efisiensi operasional, yang memastikan bahwa layanan tetap berkualitas dengan penggunaan sumber daya yang optimal ya. Jadi jawabannya yang E teman-teman. Peningkatan kepuasan pelanggan dan efisiensi operasional. Selanjutnya, salah satu metode kuantitatif yang digunakan dalam analisis permasalahan layanan operasional adalah A. Pestel analisis untuk memahami faktor eksternal yang mempengaruhi layanan. B. Six Sigma untuk mengurangi variasi dan meningkatkan efisiensi proses. C. Business Model Canvas untuk mengevaluasi strategi bisnis. D. McKinsey 7S ya, Framework untuk menganalisis struktur organisasi. Atau E. Porter's Five Force untuk memahami daya saing industri. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang B ya. Pembahasan Six Sigma DMAIC ya, atau Define, Measure, Analyze, Improve, Control adalah metode kuantitatif yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memperbaiki masalah dalam proses layanan operasional. DMAIC ya berfokus pada pengurangan variasi dan peningkatan efisiensi. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Six Sigma DMAIC ya, atau DMAIC untuk mengurangi variasi dan meningkatkan efisiensi proses. Selanjutnya, penyebab utama kegagalan dalam meningkatkan layanan operasional seringkali berkaitan dengan A. Kurangnya jumlah tenaga kerja yang menangani keluhan pelanggan. B. Biaya investasi yang terlalu tinggi untuk perbaikan layanan. C. Kurangnya data yang akurat dalam pengambilan keputusan. D. Ketergantungan pada solusi teknologi tanpa analisis mendalam. Atau E. Mengabaikan umpan balik pelanggan dalam merancang perbaikan layanan. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang C. Pembahasan salah satu penyebab utama kegagalan dalam peningkatan layanan operasional adalah kurangnya data yang akurat dalam pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil berdasarkan asumsi atau data yang tidak valid dapat menyebabkan perbaikan yang tidak efektif dan tidak sesuai dengan akar permasalahan sebenarnya. Jadi jawabannya yang C. Kurangnya data yang akurat ya dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, dalam menyusun rencana layanan operasional, salah satu resiko utama yang harus diidentifikasi dan dikelola sejak awal adalah A. Kurangnya regulasi yang mengatur layanan publik. B. Tidak adanya alokasi anggaran untuk pengembangan layanan. C. Ketidaksesuaian antara kebijakan layanan dengan kebutuhan masyarakat. D. Terlalu banyaknya pegawai yang terlibat dalam proses perencanaan.
Atau E, fokus hanya pada pengurangan biaya tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang. Jawabannya adalah ya, kita lihat ya. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang C, teman-teman. Kita lihat pembahasannya. Salah satu resiko utama dalam menyusun rencana layanan operasional adalah ketidaksesuaian antara kebijakan layanan dengan kebutuhan masyarakat. Jika layanan yang dirancang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat, maka efektivitas layanan akan rendah dan kepuasan publik akan menurun. Jadi jawabannya yang C ya. Ketidaksesuaian antara kebijakan layanan dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, dalam rangka memastikan implementasi rencana layanan operasional yang efektif, faktor berikut ini harus diperhatikan secara khusus. A. Kecepatan dalam mengadopsi teknologi terbaru tanpa uji coba. B. Keselarasan antara sumber daya manusia, sistem, dan prosedur layanan. C. Pengurangan jumlah layanan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat. D. Penyesuaian kebijakan layanan secara berkala tanpa analisis data. Atau E. Penekanan anggaran secara signifikan untuk meningkatkan efisiensi layanan. Jawabannya adalah kita lihat ya, yang benar itu adalah yang B. Pembahasan faktor utama dalam keberhasilan implementasi rencana layanan operasional adalah keselarasan antara sumber daya manusia, sistem, dan prosedur layanan. Ketiga elemen ini harus terintegrasi dengan baik agar layanan dapat berjalan secara efisien dan efektif. Sehingga jawabannya adalah yang B ya. Keselarasan antara sumber daya manusia, sistem, dan prosedur layanan. Selanjutnya, salah satu tantangan utama dalam menyusun rencana layanan operasional instansi pemerintah adalah A. Kesulitan dalam menyusun laporan keuangan untuk layanan publik. B. Menyesuaikan sistem layanan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. C. Meningkatkan jumlah pegawai tanpa analisis beban kerja. D. Menyusun peraturan baru tanpa melibatkan pihak terkait. Atau E. Mengabaikan peran teknologi dalam pengembangan layanan. Jawabannya adalah kita lihat ya, jawabannya benar adalah yang B. Pembahasan tantangan utama dalam menyusun rencana layanan operasional adalah menyesuaikan sistem layanan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Perubahan kebutuhan publik, regulasi, dan teknologi memerlukan perencanaan yang fleksibel agar layanan tetap relevan dan efektif. Jadi jawabannya yang B ya. Menyesuaikan sistem layanan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Selanjutnya, salah satu kesalahan umum dalam menyiapkan bahan dan peralatan operasional di instansi pemerintah adalah A. Melakukan pengadaan secara bertahap sesuai kebutuhan layanan. B. Menggunakan data historis untuk memperkirakan kebutuhan mendatang. C. Mengalokasikan peralatan tanpa mempertimbangkan penggunaannya dalam jangka panjang. D. Menyelaraskan spesifikasi bahan dengan standar layanan yang berlaku. E. Melakukan audit terhadap peralatan sebelum melakukan pengadaan baru. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya. Kita lihat pembahasan. Salah satu kesalahan umum adalah mengalokasikan peralatan tanpa mempertimbangkan penggunaannya di dalam jangka panjang. Hal ini dapat menyebabkan pemborosan anggaran dan ketidakefektifan layanan akibat peralatan yang cepat usang atau tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan ya. Jadi jawabannya yang C, teman-teman. Mengalokasikan peralatan tanpa mempertimbangkan penggunaannya dalam jangka panjang. Selanjutnya, metode terbaik dalam memastikan bahwa bahan dan peralatan layanan operasional selalu tersedia saat dibutuhkan adalah
A. Melakukan pengadaan dalam jumlah besar tanpa mempertimbangkan kebutuhan real. B. Menerapkan sistem manajemen inventaris berbasis data real time. C. Mengandalkan permintaan mendadak dari unit layanan tanpa sistem stok yang jelas. D. Menunda pengadaan hingga ada keluhan dari pegawai terkait kekurangan bahan. Atau E. Menggunakan sistem manual tanpa integrasi teknologi dalam pencatatan inventaris. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang B. Kita lihat pembahasan. Menerapkan sistem manajemen inventaris berbasis data real time membantu memastikan bahwa bahan dan peralatan selalu tersedia saat dibutuhkan. Sistem ini memungkinkan pemantauan stok secara akurat dan mencegah kehabisan atau kelebihan persediaan. Ya, jadi jawabannya yang B, menerapkan sistem manajemen inventaris berbasis data real time. Selanjutnya, bagaimana cara memastikan transisi layanan dari sistem lama ke sistem baru berjalan lancar? A. Menghentikan layanan lama secara langsung tanpa masa transisi. B. Memberikan pelatihan kepada pegawai dan masyarakat pengguna layanan. C. Mengubah sistem secara bertahap tanpa sosialisasi kepada pengguna. D. Mengandalkan pegawai senior tanpa memberikan dukungan teknis tambahan. E. Menerapkan sistem baru tanpa memperhitungkan kesiapan organisasi. Jawabannya adalah ya, kita lihat ya. Jawabannya adalah yang B. Pembahasan untuk memastikan transisi layanan berjalan lancar, penting untuk memberikan pelatihan kepada pegawai dan masyarakat pengguna layanan. Pelatihan ini membantu mereka memahami sistem baru, sehingga meminimalkan resistensi dan kesalahan dalam implementasi. Di jawabannya yang B ya, memberikan pelatihan kepada pegawai dan masyarakat pengguna layanan. Selanjutnya, jika dalam implementasi layanan ditemukan ketidaksesuaian antara hasil kajian dan kenyataan di lapangan, langkah terbaik adalah A. Mengabaikan ketidaksesuaian dan tetap mengikuti rencana awal. B. Mengubah seluruh sistem layanan tanpa mempertimbangkan faktor lain. C. Menunda implementasi hingga ada kajian baru yang lebih relevan. D. Melakukan penyesuaian layanan berdasarkan data dan umpan balik dari pengguna. Atau E. Menghapus prosedur yang dianggap sulit tanpa menganalisis dampaknya. Jawabannya adalah kita lihat ya, jawabannya benar adalah yang D. Pembahasan. Dalam kasus ketidaksesuaian, langkah terbaik adalah melakukan penyesuaian layanan berdasarkan data dan umpan balik dari pengguna. Hal ini memastikan bahwa layanan tetap berjalan sesuai kebutuhan masyarakat tanpa harus menunggu kajian ulang yang memakan waktu. Ya, jadi jawabannya yang D, teman-teman. Melakukan penyesuaian layanan berdasarkan data dan umpan balik dari pengguna. Selanjutnya, salah satu aspek penting dalam pengelolaan layanan operasional pasca implementasi adalah A. Menghindari perubahan untuk menjaga stabilitas layanan. B. Mengurangi jumlah pegawai yang menangani layanan. C. Keberlanjutan layanan melalui evaluasi dan peningkatan berkala. D. Menghapus layanan yang memiliki tingkat kepuasan rendah tanpa analisis lebih lanjut. E. Mengutamakan efisiensi biaya dengan mengurangi kualitas layanan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C. Pembahasan agar layanan tetap efektif, keberlanjutan layanan melalui evaluasi dan peningkatan berkala sangat penting.
Evaluasi ini membantu memastikan bahwa layanan tetap relevan, efisien, dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Jadi jawabannya yang C ya. Keberlanjutan layanan melalui evaluasi dan peningkatan berkala. Selanjutnya, bagaimana cara mengatasi resistensi terhadap perubahan dalam implementasi layanan operasional di instansi pemerintah? A. Mewajibkan pegawai untuk mengikuti perubahan tanpa penjelasan lebih lanjut. B. Mengurangi keterlibatan pegawai dalam proses perubahan agar lebih cepat diimplementasikan. C. Mengubah kebijakan layanan tanpa mempertimbangkan feedback dari pegawai. D. Memastikan perubahan terjadi tanpa adanya komunikasi dengan pihak terkait. Atau E. Melibatkan pegawai dan masyarakat dalam proses perubahan untuk meningkatkan penerimaan. Jawabannya adalah ya. Kita lihat ya, jawabannya benar adalah yang E. Pembahasan melibatkan pegawai dan masyarakat dalam proses perubahan, membantu meningkatkan penerimaan, dan mengurangi resistensi. Dengan mendengarkan aspirasi dan memberikan edukasi terkait manfaat perubahan, implementasi layanan dapat berjalan lebih lancar ya. Jadi jawabannya yang E teman-teman. Melibatkan pegawai dan masyarakat dalam proses perubahan untuk meningkatkan penerimaan. Selanjutnya, bagaimana cara memastikan layanan operasional tetap adaptif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat? A. Menggunakan pendekatan berbasis data untuk inovasi layanan secara berkelanjutan. B. Menghindari perubahan kebijakan agar layanan tetap stabil. C. Menunda penyesuaian layanan hingga ada perintah dari pimpinan. D. Mengurangi interaksi dengan masyarakat untuk mempercepat pengambilan keputusan. Atau E. Mengandalkan sistem yang sudah ada tanpa melakukan evaluasi berkala. Kita lihat ya, jawaban yang benar itu adalah yang A. Pembahasan agar layanan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat, instansi pemerintah harus menggunakan pendekatan berbasis data untuk inovasi layanan secara berkelanjutan. Pendekatan ini memastikan bahwa perubahan dalam layanan didasarkan pada analisis yang objektif dan sesuai dengan tren kebutuhan masyarakat ya. Jadi jawabannya yang A teman-teman. Menggunakan pendekatan berbasis data untuk inovasi layanan secara berkelanjutan. Kita lihat ya selanjutnya. Langkah pertama dalam evaluasi layanan operasional di instansi pemerintah adalah A. Mengidentifikasi masalah layanan berdasarkan data dan umpan balik pengguna. B. Mengubah prosedur layanan tanpa analisis mendalam. C. Menunggu hingga muncul banyak keluhan sebelum melakukan evaluasi. D. Menerapkan solusi langsung tanpa memahami akar penyebab masalah. E. Menyusun laporan evaluasi sebelum melakukan pengumpulan data. Jawabannya adalah ya, kita lihat ya. Jawabannya adalah yang A. Pembahasan evaluasi layanan operasional harus dimulai dengan identifikasi masalah berdasarkan data dan umpan balik pengguna. Ini membantu memastikan bahwa evaluasi dilakukan berdasarkan bukti nyata, bukan asumsi. Jadi yang A ya, mengidentifikasi masalah layanan berdasarkan data dan umpan balik pengguna. Selanjutnya, indikator utama dalam mengukur efektivitas layanan operasional adalah A. Jumlah pegawai yang terlibat dalam layanan. B. Kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. C. Total anggaran yang digunakan dalam layanan. D. Jumlah regulasi yang diterapkan dalam prosedur layanan. Atau E. Banyaknya perubahan kebijakan yang dilakukan. Jawabannya adalah kita lihat ya, jawabannya itu adalah yang B teman-teman. Pembahasan
Kepuasan masyarakat adalah indikator utama efektivitas layanan operasional karena menunjukkan seberapa baik layanan memenuhi kebutuhan pengguna. Jadi yang B ya, kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Selanjutnya, metode evaluasi yang paling efektif untuk mengukur kualitas layanan operasional adalah A. Menganalisis tren keuangan instansi pemerintah. B. Melakukan survei kepuasan masyarakat dan studi kasus layanan. C. Membandingkan kebijakan layanan dengan negara lain tanpa menyesuaikan konteks. D. Menggunakan opini pegawai sebagai satu-satunya sumber evaluasi. E. Menghindari evaluasi langsung untuk mengurangi gangguan operasional. Jawabannya adalah ya, kita lihat ya, jawabannya adalah yang B. Pembahasan metode evaluasi yang efektif mencakup survei kepuasan masyarakat dan studi kasus layanan karena memberikan data empiris mengenai kualitas layanan dari perspektif pengguna. Jadi jawabannya yang B teman-teman ya, melakukan survei kepuasan masyarakat dan studi kasus layanan. Selanjutnya, salah satu kendala utama dalam evaluasi layanan operasional adalah A. Tidak adanya laporan keuangan instansi pemerintah. B. Kesulitan mendapatkan umpan balik yang objektif dari masyarakat. C. Terlalu banyak pegawai yang terlibat dalam evaluasi. D. Adanya sistem layanan yang sudah mapan dan stabil. Atau E. Peningkatan jumlah pegawai dalam proses evaluasi. Kita lihat jawabannya adalah yang B. Pembahasan mendapatkan umpan balik yang objektif dari masyarakat adalah tantangan utama karena respon pengguna layanan bisa subjektif atau dipengaruhi faktor eksternal. Jadi yang B ya, kesulitan mendapatkan umpan balik yang objektif dari masyarakat. Selanjutnya, untuk memastikan hasil evaluasi digunakan secara efektif, langkah yang harus dilakukan adalah A. Menyimpan hasil evaluasi tanpa melakukan tindak lanjut. B. Menggunakan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan layanan. C. Mengubah seluruh sistem layanan tanpa mempertimbangkan evaluasi sebelumnya. D. Mengabaikan evaluasi jika layanan masih berjalan sesuai kebiasaan. E. Menggunakan hasil evaluasi hanya untuk keperluan administrasi. Jawabannya adalah ya, kita lihat ya, jawabannya adalah yang B. Pembahasan hasil evaluasi harus digunakan sebagai dasar perbaikan layanan agar ada dampak nyata dalam peningkatan kualitas layanan operasional. Yang B ya, menggunakan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan layanan. Selanjutnya, prinsip utama dalam menyusun sistem penyimpanan arsip di instansi pemerintah adalah A. Mengelompokkan arsip berdasarkan ukuran fisik dokumen untuk efisiensi ruang. B. Menyusun arsip secara acak agar lebih fleksibel dalam pencarian. C. Mengorganisasikan arsip berdasarkan klasifikasi dan tingkat kepentingannya. D. Menyimpan arsip dalam satu lokasi tanpa sistem pengelompokan yang jelas. E. Menghapus arsip lama tanpa mempertimbangkan peraturan retensi arsip. Kita lihat jawabannya adalah yang C. Pembahasan penyimpanan arsip harus berdasarkan klasifikasi dan tingkat kepentingannya agar memudahkan akses dan memastikan dokumen yang bersifat strategis atau rahasia dapat ditemukan dengan cepat serta disimpan sesuai aturan yang berlaku. Ya, jadi jawabannya yang C, teman-teman. Mengorganisasikan arsip berdasarkan klasifikasi dan tingkat kepentingannya. Selanjutnya, metode penyimpanan arsip yang paling sesuai untuk dokumen yang sering digunakan dalam layanan operasional adalah A. Sistem penyimpanan aktif dengan akses cepat dan terorganisir. B. Menyimpan arsip di gudang arsip tanpa akses langsung.
C. Mengarsipkan semua dokumen dalam sistem digital tanpa backup fisik. D. Menumpuk dokumen berdasarkan tanggal penerimaan tanpa klasifikasi lebih lanjut. E. Menyimpan arsip dalam urutan abjad tanpa mempertimbangkan kategori dokumen. Jawabannya adalah ya, kita lihat ya. Jawabannya itu adalah yang A. Pembahasan. Untuk dokumen yang sering digunakan, diperlukan sistem penyimpanan aktif yang memungkinkan akses cepat dan terorganisir, sehingga pegawai dapat menemukan dokumen dengan mudah tanpa mengganggu efisiensi kerja. Jadi jawabannya yang A. Sistem penyimpanan aktif dengan akses cepat dan terorganisir. Selanjutnya, peralatan berikut sangat penting dalam menjaga keberlangsungan layanan IT di instansi pemerintah kecuali A. Sistem backup otomatis untuk mencegah kehilangan data penting. B. UPS untuk mencegah kerusakan akibat gangguan listrik mendadak. C. Perangkat lunak antivirus untuk melindungi sistem dari malware. D. Mesin fotokopi untuk menggandakan dokumen elektronik. Atau E. Network monitoring tools untuk mengawasi kinerja jaringan. Jawabannya adalah ya, kita lihat ya. Jawabannya itu adalah yang D. Nah, karena kecuali ya, atau yang bukan. Kita lihat pembahasan. Mesin fotokopi bukanlah perangkat utama yang mendukung keberlangsungan layanan IT. Sebaliknya, backup otomatis, UPS, antivirus, dan network monitoring tools itu sangat penting untuk memastikan sistem tetap berjalan dengan lancar dan aman. Jadi yang bukan atau kecuali itu yang D, teman-teman ya, mesin fotokopi untuk menggandakan dokumen elektronik. Selanjutnya, dalam menangani keamanan akses terhadap sistem dan data, perangkat yang paling tepat digunakan oleh seorang IT adalah A. Token keamanan dan autentikasi 2 faktor. B. Hard disk eksternal untuk menyimpan data cadangan. C. Proyektor untuk menampilkan informasi keamanan kepada pengguna. D. Printer laser untuk mencetak laporan sistem. Atau E. Speaker aktif untuk mendukung komunikasi tim IT. Jawabannya adalah kita lihat ya, jawabannya adalah yang A. Pembahasan. Token keamanan dan autentikasi 2 faktor sangat penting dalam menangani keamanan akses terhadap sistem dan data, karena mencegah akses tidak sah ke sistem yang sensitif di instansi pemerintah. Ya, jadi jawabannya A, teman-teman. Token keamanan dan autentikasi 2 faktor. Selanjutnya, peralatan utama yang harus dimiliki oleh seorang humas di instansi pemerintah untuk mendukung komunikasi eksternal adalah A. Kamera profesional untuk dokumentasi secara resmi. B. Laptop dengan perangkat lunak, desain grafis, dan manajemen konten. C. Mesin fotokopi untuk menggandakan dokumen media. D. Televisi besar untuk memantau berita nasional. E. Mesin fax untuk mengirimkan pernyataan pers ke media massa. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang B. Pembahasan. Seorang humas membutuhkan laptop dengan perangkat lunak, desain grafis, dan manajemen konten seperti Adobe Photoshop, kemudian CorelDRAW, atau Canva untuk membuat materi publikasi, serta platform manajemen media sosial untuk mengelola komunikasi eksternal. Ya, jadi yang dimiliki ya, harus dimiliki oleh seorang humas di instansi pemerintah untuk mendukung komunikasi eksternal, itu kaitannya dengan laptop ya, dengan perangkat lunak, desain grafis, dan manajemen konten. Ini salah satunya ya. Nah, atau di dalamnya juga ada semacam platform, manajemen media sosial, dan lain-lain. Selanjutnya, dalam pengelolaan hubungan media, peralatan yang paling penting bagi seorang humas adalah
A. Alat perekam suara untuk mencatat pertemuan dengan wartawan. B. Kamera DSLR untuk mendokumentasikan acara dan peristiwa penting. C. Software manajemen hubungan media, media monitoring CRM. D. Mesin cetak untuk memproduksi buletin instansi secara mandiri. E. Mikrofon wireless untuk mendukung komunikasi internal. Jawabannya adalah Oke, kita lihat ya. Jawaban yang benar itu adalah yang C. Pembahasan. Seorang humas perlu menggunakan software manajemen hubungan media atau media monitoring dan CRM ya untuk melacak berita, memantau sentimen publik, serta mengelola hubungan dengan jurnalis dan media massa secara efektif ya. Jadi jawabannya yang C ya. Software manajemen hubungan media, media monitoring dan CRM. Selanjutnya, jika terdapat kebijakan layanan yang tidak efektif, seorang atasan sebaiknya A. Tetap mempertahankan kebijakan untuk menjaga stabilitas organisasi. B. Segera mengubah kebijakan tanpa melakukan analisis terhadap penyebab ketidakefektifan. C. Melakukan evaluasi berbasis data sebelum menentukan perubahan yang diperlukan. D. Menunggu arahan dari pimpinan yang lebih tinggi tanpa inisiatif perbaikan. E. Mengabaikan keluhan pengguna layanan karena perubahan membutuhkan waktu. Jawabannya adalah kita lihat yang benar adalah yang C. Pembahasan. Atasan perlu melakukan evaluasi berbasis data sebelum mengubah kebijakan agar keputusan yang diambil benar-benar efektif dan tepat sasaran dalam meningkatkan pelayanan ya. Jadi jawabannya yang C. Melakukan evaluasi berbasis data sebelum menentukan perubahan yang diperlukan. Selanjutnya, dalam kondisi krisis yang memerlukan keputusan cepat terkait pelayanan, seorang atasan harus A. Menunggu informasi yang lebih lengkap sebelum bertindak meskipun memperlambat respon. B. Mengambil keputusan berdasarkan intuisi tanpa analisis data. C. Bertindak cepat dengan tetap mempertimbangkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. D. Menyerahkan keputusan kepada tim tanpa memberikan arahan yang jelas. E. Menghindari keputusan sulit dengan tetap mempertahankan prosedur yang ada. Jawabannya adalah ya, kita lihat ya. Jawabannya benar itu adalah yang C. Kita lihat pembahasan. Dalam kondisi krisis, seorang atasan harus bertindak cepat, tetapi tetap transparan dan akuntabel, agar pelayanan publik tidak terganggu dan tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ya, jadi jawabannya yang C, bertindak cepat dengan tetap mempertimbangkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya, bagaimana seorang atasan harus bersikap dalam menghadapi keluhan masyarakat terkait layanan publik? A. Mengabaikan keluhan yang tidak memiliki dampak langsung terhadap instansi. B. Menyusun strategi komunikasi yang terbuka untuk menjelaskan kebijakan dan solusi yang diambil. C. Menanggapi semua keluhan secara emosional tanpa analisis mendalam. D. Memprioritaskan keluhan yang hanya berasal dari kelompok tertentu. E. Menolak kritik dengan alasan bahwa sistem yang ada sudah berjalan cukup baik. Jawabannya adalah kita lihat ya. Lihat jawabannya adalah yang B ya. Pembahasan. Atasan harus memiliki strategi komunikasi terbuka untuk menjelaskan kebijakan dan langkah perbaikan yang dilakukan, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap instansi. Ya, jadi jawabannya yang B ya. Menyusun strategi komunikasi yang terbuka untuk menjelaskan kebijakan dan solusi yang diambil. Selanjutnya, indikator utama dalam mengukur kepuasan masyarakat terhadap layanan operasional instansi pemerintah adalah A. Jumlah pegawai melayani masyarakat dalam satu instansi. B. Tingkat kepuasan masyarakat berdasarkan survei dan umpan balik.
C. Banyaknya regulasi yang diterapkan dalam layanan publik. D. Lamanya waktu layanan diberikan kepada masyarakat. Atau E. Jumlah keluhan yang diterima tanpa melihat penyebabnya. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang B. Pembahasan. Survei kepuasan masyarakat dan umpan balik adalah indikator utama karena mencerminkan pengalaman langsung pengguna layanan serta menunjukkan aspek mana yang perlu diperbaiki. Ya, jadi jawabannya yang B. Tingkat kepuasan masyarakat berdasarkan survei dan umpan balik. Selanjutnya, salah satu pendekatan terbaik untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan operasional adalah A. Menambah jumlah prosedur untuk memastikan kelengkapan administrasi. B. Menyediakan sistem layanan yang lebih fleksibel dan berbasis teknologi. C. Mengurangi interaksi langsung dengan masyarakat untuk efisiensi. D. Mengutamakan kepentingan birokrasi daripada kebutuhan masyarakat. E. Menghapus layanan yang sering dikeluhkan tanpa melakukan evaluasi. Jawabannya adalah ya, kita lihat ya, jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasan menyediakan sistem layanan yang fleksibel dan berbasis teknologi dapat meningkatkan kepuasan masyarakat dengan mempercepat proses, mengurangi antrian, dan mempermudah akses layanan. Jadi jawabannya yang B. Menyediakan sistem layanan yang lebih fleksibel dan berbasis teknologi. Selanjutnya, jika hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat yang rendah, langkah pertama yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah adalah A. Mengabaikan hasil survei karena layanan sudah berjalan sesuai prosedur. B. Menganalisis penyebab rendahnya kepuasan dengan menggunakan data konkret. C. Mempertahankan sistem yang ada karena perubahan membutuhkan biaya besar. D. Menyalahkan pegawai yang bertugas tanpa melihat faktor lain. Atau E. Mengurangi layanan untuk menghindari keluhan lebih lanjut. Kita lihat ya, jawaban yang benar adalah yang B. Pembahasan menganalisis penyebab rendahnya kepuasan dengan data konkret adalah langkah awal yang tepat agar perbaikan dapat dilakukan secara efektif dan berbasis pada masalah yang nyata. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Menganalisis penyebab rendahnya kepuasan dengan menggunakan data konkret. Selanjutnya, dalam menindaklanjuti hasil survei kinerja layanan operasional, faktor utama yang harus diperhatikan adalah A. Kepatuhan terhadap regulasi dan dampaknya terhadap masyarakat. B. Kepentingan kelompok tertentu dalam birokrasi. C. Kemudahan dalam implementasi tanpa melihat efektivitas jangka panjang. D. Besarnya anggaran yang tersedia tanpa mempertimbangkan prioritas perbaikan. E. Keputusan sepihak dari pimpinan tanpa pertimbangan data evaluasi. Jawabannya adalah kita lihat ya, jawaban yang benar adalah yang A. Kita lihat pembahasan. Setiap tindak lanjut hasil evaluasi harus mempertimbangkan kepatuhan terhadap regulasi dan dampaknya terhadap masyarakat, agar perubahan yang dilakukan tetap sesuai dengan hukum dan memberikan manfaat nyata. Jadi jawabannya yang A ya. Kepatuhan terhadap regulasi dan dampaknya terhadap masyarakat. Selanjutnya, bagaimana cara memastikan bahwa hasil evaluasi benar-benar digunakan untuk meningkatkan layanan operasional? A. Menyusun rencana perbaikan dengan indikator keberhasilan yang jelas. B. Mengarsipkan hasil evaluasi tanpa tindakan lanjut. C. Hanya menggunakan hasil evaluasi sebagai dokumen internal. D. Menyampaikan hasil evaluasi kepada publik tanpa langkah konkret. Atau E. Menunggu perintah pimpinan sebelum mengambil tindakan. Jawabannya adalah ya, kita lihat ya, jawabannya adalah yang A ya teman-teman ya. Pembahasan agar evaluasi berdampak nyata, harus ada rencana perbaikan dengan indikator keberhasilan yang jelas, sehingga dapat diukur dan dipantau secara berkala. Yang
Benar yang A ya, menyusun rencana perbaikan dengan indikator keberhasilan yang jelas. Selanjutnya, jika setelah evaluasi dilakukan masih terdapat kendala dalam layanan operasional, langkah yang paling tepat adalah A. Melakukan evaluasi ulang untuk memahami akar masalah lebih dalam. B. Mengabaikan kendala karena perubahan membutuhkan waktu. C. Mengurangi jumlah layanan agar lebih mudah dikelola. D. Mengubah prosedur layanan tanpa analisis lebih lanjut. E. Menyalahkan pegawai yang bertanggung jawab tanpa melihat faktor sistemik. Jawabannya adalah yang A. Pembahasan. Jika kendala masih terjadi, maka evaluasi ulang perlu dilakukan untuk memahami masalah lebih mendalam dan memastikan solusi yang lebih efektif dapat diterapkan. Jadi jawabannya yang A ya, melakukan evaluasi ulang untuk memahami akar masalah lebih mendalam. Selanjutnya, langkah pertama dalam proses pengawasan layanan operasional di instansi pemerintah adalah A. Melakukan inspeksi langsung tanpa analisis awal. B. Mengumpulkan data dan menetapkan indikator kinerja utama atau KPI. C. Menunggu laporan masyarakat sebelum memulai pengawasan. D. Mengandalkan laporan internal pegawai tanpa verifikasi eksternal. E. Menyusun rekomendasi perbaikan tanpa melakukan pemantauan. Jawabannya adalah ya, kita lihat ya. Jawabannya adalah yang B. Pembahasan. Langkah pertama dalam pengawasan adalah mengumpulkan data dan menetapkan indikator kinerja utama atau KPI. KPI digunakan untuk mengukur efektivitas layanan secara objektif sebelum melakukan evaluasi lebih lanjut. Yang B, mengumpulkan data dan menetapkan indikator kinerja utama. Selanjutnya, tujuan utama dari pengawasan layanan operasional di instansi pemerintah adalah A. Menemukan kesalahan pegawai yang bertanggung jawab atas layanan. B. Memastikan efisiensi dan efektivitas layanan serta kepatuhan terhadap regulasi. C. Mengurangi jumlah layanan untuk menghemat anggaran. D. Mengubah kebijakan secara langsung tanpa menganalisis menyeluruh. E. Menghindari transparansi agar kelemahan sistem tidak diketahui publik. Jawabannya adalah kita lihat ya, jawabannya adalah yang B. Pembahasan. Pengawasan bertujuan untuk memastikan efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan layanan terhadap regulasi. Bukan hanya sekedar mencari kesalahan pegawai atau menekan biaya operasional. Jadi jawabannya yang B. Memastikan efisiensi dan efektivitas layanan serta kepatuhan terhadap regulasi. Selanjutnya, salah satu kendala utama dalam pengawasan layanan operasional adalah A. Terbatasnya jumlah pegawai yang bertugas di bidang pengawasan. B. Banyaknya keluhan masyarakat yang harus ditindaklanjuti. C. Sulitnya mendapatkan data valid dan transparan untuk evaluasi. D. Adanya kebijakan pemerintah yang sudah tidak relevan. Atau E. Perubahan regulasi yang terlalu cepat dalam sistem birokrasi. Kita lihat ya, jawabannya adalah yang C. Pembahasan. Salah satu kendala utama dalam pengawasan adalah sulitnya mendapatkan data yang valid dan transparan. Karena informasi yang tidak akurat akan menghambat proses evaluasi dan pengambilan keputusan yang efektif. Jadi jawabannya yang C ya. Sulitnya mendapatkan data valid dan transparan untuk evaluasi. Selanjutnya, untuk menjaga keamanan dokumen dan data di kantor pemerintah, alat yang harus disediakan adalah A. Kamera CCTV di seluruh ruangan untuk mengawasi aktivitas pegawai. B. Lemari arsip yang dapat dikunci untuk menyimpan dokumen fisik. C. Sistem backup data otomatis dan firewall untuk keamanan digital. D. Brankas untuk menyimpan dokumen administratif yang sering digunakan. E. Mesin penghancur kertas untuk menghapus data tanpa sistem backup. Jawabannya adalah
Kita lihat jawabannya adalah yang C. Pembahasan keamanan dokumen dan data tidak hanya mencakup dokumen fisik, tetapi juga digital. Sistem backup data otomatis dan firewall sangat penting untuk melindungi informasi sensitif dari kehilangan atau serangan cyber. Ya. Sehingga jawabannya yang tepat itu yang sistem backup data otomatis dan firewall untuk keamanan digital. Selanjutnya, dalam mendukung efisiensi penggunaan alat-alat kantor di instansi pemerintah, hal yang harus diperhatikan adalah A. Penggunaan alat kantor tanpa pedoman pemakaian untuk fleksibilitas pegawai. B. Penyediaan alat kantor dalam jumlah besar tanpa memperhatikan kebutuhan. C. Pemeliharaan dan perawatan rutin untuk memastikan umur pakai lebih lama. D. Mengganti semua alat kantor setiap tahun tanpa evaluasi kinerja. Atau E. Mengurangi alat teknologi tinggi untuk menekan biaya operasional. Kita lihat jawabannya yang C. Pembahasan. Agar alat kantor dapat digunakan secara efisien dan tahan lama, diperlukan pemeliharaan dan perawatan rutin, seperti pengecekan printer, update perangkat lunak, serta penyimpanan arsip yang aman. Sehingga jawabannya itu yang C. Pemeliharaan dan perawatan rutin untuk memastikan umur pakai lebih lama. Nah, baiklah teman-teman, demikianlah ya beberapa contoh soal sebanyak 40 sudah kita simulasikan, sudah kita latihan. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan teman-teman sehingganya nanti teman-teman saat melaksanakan ujian itu sudah bisa menjawab soal-soal dengan baik. Dan pada akhirnya hasil yang baik dikarenakan usaha yang baik. Terima kasih, semoga sukses. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.